ya tidak ada perbaikan dengan. Jadi gini, oseltamivir itu kan obat untuk kayaknya kan Tamiflu ya. Iya. Ya, jadi dia diambil karena dulu corona 1 sebenarnya. Dan kita pada saat ini masih belum punya, ya sampai saat ini pun belum ada obat COVID yang antivirus COVID yang sebenarnya ya. Semuanya masih dalam percobaan. Yang terakhir yang di ACC oleh Badan Obat Dunia itu remdesivir. Remdesivir. Jadi sampai saat ini karena kita belum ada beberapa tempat yang belum ada remdesivir ini masih memakai oseltamivir gitu ya. Jadi pemberiannya bisa sampai 7 hari dan nanti kita lihat dari efek atau perbaikan dari pasiennya sendiri itu semakin membaik atau tidak. Tapi yang jelas memang kalau untuk virus sebenarnya yang paling penting adalah membangkitkan daya tahan tubuhnya. Itu yang paling penting. Memang yang paling penting membangkitkan daya tahan tubuh. Ini terkait membangkitkan daya tahan tubuh ini mesti beralih nih ke tempatnya Prof. Syam nih, ekinase purpurea ini. Jadi ada pertanyaan ini. Untuk konsumsi ekinase selalu ada perhatian untuk tidak boleh digunakan lebih dari 8 minggu. Apakah ini berhubungan dengan ekinase yang bersifat imunostimulan? Pertanyaan itu aja dulu, Prof. Sampai sini saja dulu. Memang pada take home message itu kan tadi bisa disampaikan. Jadi kalau setelah 8 minggu itu di stop dulu, kemudian baru nanti dilanjutkan lagi ya. Jadi mungkin nanti dilihat lagi take home message-nya itu diambil dari review dari Rondanelli et al. 2018. Jadi kalau digunakan secara terus-menerus selama 4 bulan, kemudian stop dulu selama 2 minggu, kemudian bisa dilanjutkan kembali. Kenapa ya, Prof? Apakah ada hubungannya dengan sifat imunostimulan? Saya rasa seperti itu, karena pada review Rondanelli itu tidak dijelaskan alasan itu. Oke. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Untuk yang ekinase, masih ada lagi pertanyaan tentang ekinase. Untuk durasi sudah beres ya ini ya, Apoteker Mega Wirosani, dan kemudian di sini ada lagi pertanyaan dari Apoteker Jerry Mariani Liu. Kemampuan ekinase salah satunya meningkatkan jumlah sitokin. Nah, bila dibandingkan dengan keadaan klinis COVID-19, salah satunya adalah terjadinya badai sitokin. Apakah penggunaan ekinase akan lebih bisa efektif diberikan? Tadi sudah ada penjelasan ya dari paparan saya mengenai tentang penggunaan daripada ekinase mengenai tadi ada penelitian review yang terakhir itu. Jadi ada yang studi evaluasi daripada studi klinis, ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Jadi sebagian besar memang kecenderungannya menurunkan sitokin, tapi ada paper yang menyatakan ada yang meningkatkan sitokin, terutama interleukin. Jadi memang kalau dikatakan apakah bisa meningkatkan atau menurunkan, memang sepertinya masih dalam harus penelitian lebih lanjut. Tapi sebagian besar memang ke arah menurunkan sitokin, produksi sitokin. Kemudian terkait dengan COVID-19 tadi apa maksud pertanyaan yang terakhir? Bu Christina, tentang COVID-19. Oh ya, kan COVID-19 salah satunya adalah efeknya, keadaan klinisnya adalah terjadi badai sitokin. Ya. Kemudian apakah penggunaan ekinase akan lebih efektif jika tetap diberikan? Ya, tadi sudah dipaparkan juga bahwa kemungkinan mekanisme kerja daripada ekinase purpurea dalam menghambat stimulasi sitokin secara berlebihan tadi menekan ekspresi NF-kB, central receptor like TLR4. Ya. Jadi bisa. Ini masih bisa diberikan dan masih akan tetap efektif ya. Apoteker Jenny Mariani Liu. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Dokter Lili deh ya. Ini ada pertanyaan dari Apoteker Sylvia nih. Untuk tenaga kesehatan yang memiliki alergi. Tadi kan ditunjukin ya sudah alergi terhadap sarang tangan latex.
Lalu bagaimana cara mengatasinya karena tenaga kesehatan kan harus menggunakan APD lengkap. Terus gimana dok kira-kira? Oke. Jenis sarung tangan yang ada di pasaran ada 3 macam, ada latex, ada vinil, dan ada nitril. Nah, yang umumnya menimbulkan masalah adalah sarung tangan yang latex ya. Jadi kita bisa menggunakan yang nitril yang biasanya berwarna-warni, Mbak, kayak gitu. Nah, saya adalah orang atopik, jadi gampang sekali bermasalah ini tangan saya. Jadi selama saya menggunakan sarung tangan nitril yang ada warnanya ngejreng biru dan sebagainya, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Tapi jangan lupa sebelum menggunakan sarung tangan kita menggunakan pelembab dulu ya sebagai barrier atau pelindung diri kulit terhadap misalnya gesekan atau tekanan dari sarung tangan. Dan sebaiknya tadi sering diganti, jangan hanya ada beberapa teman sejawat saya yang katanya sayang jadi hanya dioles dengan alkohol, tidak mau ganti, justru malah akhirnya sarung tangannya rusak. Nah, si alkoholnya ini masuk ke dalam kulit, ke dalam tangan kita, menimbulkan dermatitis. Itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Dok, padahal kan di kulit kita udah ada seramik ya dok. Iya. Mungkin ya. Jadi memang kadang-kadang kalau keseringan cuci tangan jadi berkurang. Yang berkurang ya. Makanya kita perlu pseudoceramide tadi ya. Pseudoceramide ya, betul Mbak. Kalau ceramidnya sendiri kan ada nggak sih dok yang nggak pseudo, yang nggak sintesis? Ada sih, ada memang pelembab-pelembab yang mengandung seramid. Cuma dari beberapa jurnal yang saya baca, seramid itu umumnya diperoleh dari hewan ya. Produk hewan itu ada kemungkinan alergi karena materinya itu. Sedangkan kalau pseudoceramide itu dengan teknik rekayasa genetik ya, jadi tidak diambil dari hewan. Jadi kemungkinan reaksi alergi itu minimal. Yang kedua, seramid itu jauh lebih mahal karena memang diambil dari hewan ya. Terus pseudoceramide lebih murah dan lebih lama pembuatannya, pembuatan pelembab yang mengandung seramid, dan profil keamanannya juga lebih baik dibanding seramid untuk pseudoceramide itu. Jadi kelebihan pseudoceramide dibanding seramid. Baik, terima kasih dok. Terkait dengan banyak sekali seramid, sebaiknya dok, ini kan banyak nih yang kena pakai hand sanitizer nih dok. Terus pasti kalau hand sanitizer kadang-kadang suka hand sanitizer tuh mengandung alkohol. Dan apakah kita tuh bagaimana cara kita mengatasi tangan yang kering tadi kan, selain dengan sering mengganti masker, sering mengganti sarung tangan, dan juga sering menggunakan pseudoceramide. Apalagi dok yang bisa dilakukan? Jadi gini, konsep bahwa pembersihan tangan itu yang harus kita perhatikan adalah, yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air, itu yang utamanya. Nah, hand sanitizer digunakan kalau tidak ada air dengan cuci tangan dengan sabun, karena di dalam beberapa